Kemungkinan besar Mas Anies Baswedan gagal nyapres, kata LSI, karena kasus hukum dan tidak dapat tiket. Apakah hal ini merupakan yang sebenarnya atau ini sebuah permainan supaya mereka menjauh atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Berbagai informasi mengatakan Mas Anies mau mendeklarasikan yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Apakah AHY atau Mahfud MD atau yang lain. Tetapi di sisi yang lain, LSI menyampaikan Mas Anies Baswedan kemungkinan gagal nyapres. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusi untuk menghadapi 2024. Pertama kita baca di FIFA, survei LSI Denny JA ungkap Anies Baswedan bisa terjegal dapat tiket capres 2024. Oh, ini dapat terjegal. Kemudian kalau kita baca di TV One, LSI Denny JA sebut besar kemungkinan Anies Baswedan gagal nyapres karena kasus hukum Nasdem dan Demokrat. Oh, maksudnya katanya gagal hukum Nasdem dan Demokrat. Benarkah? Ini sebenarnya bagaimana? Ayo kita baca yang ketiga dulu, baru kita pilih nantinya. Ini di liputan 6, kata di FIFA ini liputan 6, pertama FIFA. LSI Denny JA sebut Anies Baswedan bisa gagal dapat tiket Capres 2024. Ini penyebabnya. Kita pilih yang kedua dan lainnya akan menjadi tambahan. LSI Denny JA sebut besar kemungkinan Anies Baswedan gagal nyapres karena kasus hukum Nasdem dan Demokrat. Ini di TV One. Jakarta tv1news.com, lembaga survei Indonesia LSI Denny JA merilis hasil survei nasional apabila bakal calon presiden Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Hasil survei tersebut disampaikan langsung oleh peneliti senior Adi Mulyana di kantor LSI Denny JA Jakarta Timur pada Senin. Ade mengatakan bahwa survei dilakukan periode 3-14 Mei 2023 dengan dilengkapi riset kualitatif menggunakan metode sampling multi-state random. Jadi ini mixed methods. Pada survei tersebut dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden. Terlebih apabila ini bukan berarti LSI Denny JA mendukung Anies ini tidak ikut kontestasi. Oh, langsung direspon. Maksudnya dia mengatakan tidak, tapi ini hasil survei. Tetapi memang ada yang melatar belakanginya. Kira-kira skema jika Anies tidak dapat tiket capres. Ujarnya melansir dan dari YouTube LSI Denny JA Official. Terlebih apabila memang Anies tidak mendapatkan tiket Pilpres 2024 bukan karena disebabkan pribadinya melainkan dipengaruhi oleh konflik partai-partai pengusung. Oh, konflik partai-partai pengusung memang selama ini konflik. Kita lanjutkan dahulu bagaimana kelanjutan dari TV One memberikan kabar. Tak lepas partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yakni ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Muldoko mengajukan 4 bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan, jelasnya. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan
terganggunya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Kabar buruk bagi ex-gubernur DKI Jakarta apabila Demokrat versi Muldoko disahkan oleh MA, besar kemungkinan tidak akan mendukung Anies sebagai capres. Sebab itu, selain itu Partai Nasdem juga tersandung kasus hukum, salah satunya kadernya dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Johnny G. Plate, terjerat kasus korupsi sebesar 8,32 triliun. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah ceritanya yang terjadi dengan survei LSI 1.200 responden plus wawancara mendalam. Jadi survei ini menurut saya survei yang mixed method, kualitatif, kuantitatif, menggunakan wawancara mendalam, tapi sebelumnya responden 1.200 dilibatkan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang disampaikan oleh Denny JA, maksudnya lembaga survei Denny JA, itu adalah produk ilmiah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan itu benar sepenuhnya atau salah sepenuhnya. Mengapa? Karena itu dilakukan pada bulan Mei, pada 3-12 Mei. Jadi intinya adalah ini adalah tahapan ini, waktu survei itu bukan pada bulan Juni ataupun sesudah itu. Padahal kalau kita melihat proses pendaftaran di KPU adalah Oktober-November. Kalau itu dilanjut terus-menerus, yang menjadi penyebab, itu mungkin. Tapi kan sekali lagi, survei itu adalah persepsi masyarakat, bukan persepsi oleh penegak hukum, atau karena ngomong penegak hukum itu kan karena pertama kan yang disampaikan tadi kan mungkin akan terhalang kasus Partai Demokrat yang kubu Muldoko menyampaikan ke Mahkamah Agung, ataupun terkait dengan Partai Nasdem yang Johnny G. Plate Sekjen, Menkominfo mendapatkan kendala. Tetapi sekali lagi itu menurut persepsi masyarakat. Jadi ya itu persepsi, berbeda dengan ketika yang sebenarnya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan juga, itu survei. Orang mempunyai persepsi tentang apa yang ada dilihat di hadapan. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan, tetapi kita tidak bisa membenarkan bahwa itu sebagai informasi itu iya. Bahwa kalau dibiarkan itu membahayakan iya. Tapi bahwa suatu saat kemungkinan akan terjadi perbedaan. Maksudnya survei ini persepsi masyarakat bisa berubah. Misalkan dilaksanakan pada bulan ini atau bulan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kalau ini berbeda dengan survei. Analisa kedua adalah analisa berdasarkan fakta. Kalau menurut saya pada saat ini ya belum bisa dikatakan bahwa Mas Anies akan terjegal. Mengapa? Karena keberadaan Partai Demokrat ya belum ada sebuah keputusan hukum. Kapan keputusan hukum? Itu nanti kalau sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Bagaimana sebenarnya ya kita tunggu saja. Dan seandainya ada sebuah putusan hukum kan biasanya juga tidak begitu saja. Apakah hal itu menunggu momentum Oktober-November pada waktu pendaftaran di KPU? Atau keputusan MA sesudah itu? Memang ini ngeri-ngeri sedap. Tapi bahwa pada kesempatan ini, ya sangat mungkin Mas Anies Baswedan tidak ada permasalahan dengan Partai Demokrat. Meskipun kalau tahu-tahu misalkan bulan Agustus atau bulan Juli, Mahkamah Agung memutuskan dan memenangkan Muldoko. Iya kalau memenangkan Muldoko. Kalau kemudian menolak, meskipun ada 4 bukti baru, ya itu kan memang kemungkinan-kemungkinan.
Adapun terkait dengan kasus Partai Nasdem, maksudnya keberadaan Jody G. Plate sebagai sekjen, menurut saya kok ini terlalu tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang pertama tentang Partai Demokrat mungkin, tetapi kalau yang kedua menurut saya kok tidak ya. Karena kalau hubungannya dengan proses apakah bisa maju atau tidak itu kan pada waktu proses pendaftaran dan itu tidak berpengaruh terkait dengan proses pendaftaran. Tetapi yang pertama tadi terkait dengan Partai Demokrat memang ini membahayakan tetapi belum terjadi. Jadi menurut saya pada kesempatan ini Mas Anies masih oke-oke saja. Maksudnya masih bisa berjalan, tidak harus mengurangi pandangan masyarakat atau tidak harus mengurangi terkait dengan status sebelum mendaftar di KPU sebagai calon presiden nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang sebenarnya? Dan bagaimana solusi untuk selanjutnya? Kalau menurut saya sih lebih baik kontestasi untuk ke depan tidak harus dijadikan atau dihalang-halangi oleh sebuah permainan elit terkait dengan sebuah kasus seperti itu. Kalau menurut saya pada saat ini ada 3 orang hebat, Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar, berikan kesempatan. Toh mereka adalah mempunyai pendukung masing-masing dan merupakan tokoh sekian survei bagus. Tidak perlu misalkan mereka dijegal oleh salah satu kepentingan, tetapi biarkan rakyat yang menentukan. Jadi tidak perlu misalkan kekuatan tertentu menghalang-halangi dengan kepentingan rakyat. Jadi kita belum tahu juga ya yang menang nanti siapa, apakah Mas Anies atau Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Tapi bahwa 3 calon itu perlu diberi kesempatan untuk berkontestasi di 2024 itu penting. Sehingga menurut saya hal yang menjadi yang tidak beres ya kalau misalkan ada sebuah kekuatan ingin menghalang-halangi sebelum pendaftaran Oktober November di KPU kemudian misalkan salah satu misalkan seperti hasil survei Denny ZA, LSI-nya Denny CA kemudian itu menjadi sesuatu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang menjadi isu politik pada saat ini dan bisa menjadi sesuatu pada problem menuju 2024, tetapi menurut saya semuanya tidak perlu terganggu dengan hal yang sebetulnya belum tentu terjadi. Survei itu sebagai informasi awal iya, tetapi bahwa survei tidak harus menjadikan itu sebuah hal yang mati. Dan kita beri motivasi bahwa para orang-orang hebat anak negeri mengkreasi untuk masa depannya dengan berbagai kreasi yang mau dihadirkan. Semoga saja orang-orang hebat ini bisa tampil. Ini tidak terjadi pada Mas Anies saja ya. Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar. Semoga tidak dihalang-halangi oleh proses yang ya seakan-akan skenario, dipolitiking. Itu menjadi masalah besar kalau selanjutnya bisa terjadi. Dan akan menjadi catatan tidak baik dalam proses nantinya. Lebih baik dalam demokrasi yang menampilkan the government from the people, for the people, from the people, for the people, by the people. Menurut saya itu bisa ditampilkan. Partai politik tidak harus kemudian dijadikan sebagai alat untuk menghalang-halangi. Tapi begitu juga presiden threshold. Tetapi bagaimana itu sebagai takaran pertama dan yang paling penting adalah mereka pada dasarnya sudah memenuhi. Hanya kalau ada yang bermain menjadi tidak bagus. Cukup kasus-kasus yang dahulu itu tidak bisa menjadi contoh untuk kedepannya. Dan kalau ini dibiarkan
bisa menjadi semacam konflik yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat, semoga Mas Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar menuju 2024 lapang, tidak ada yang mempolitiking, dan biarkan rakyat yang memilih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.